Mungkinkah ini adalah Met Gala paling membosankan sepanjang sejarah? Meski mengusung tema yang cukup gamblang, tapi tampaknya masih banyak tamu undangan yang kesulitan untuk mengikuti tema busana yang ditetapkan. Tidak sedikit yang seolah ingin melabrak aturan dan bahkan seolah acuh tak acuh meski telah diundang ke helatan yang digadang-gadang paling elit dan paling glamor ini. Apakah fenomena yang kian berulang dari tahun ke tahun ini merupakan kesalahan dan ketidakmampuan dari para tamu undangan dalam mengaktualisasikan pakaian yang dikenakannya? Atau justru ada makna lain yang tersirat dalam situasi ini? Mari kita cari tahu dengan membahas beberapa penampilan dari Met Gala 2023 sebagai bahan diskusi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update dengan berita, informasi, sejarah, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di channel aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih banyak bagi kamu yang sudah datang dari Instagram dan TikTok aku untuk menyaksikan video aku kali ini. Dan tak lupa, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah bersedia untuk berdonasi melalui tombol Super Thanks di bawah ini. Karena berkat dukungan kamu semua, channel ini dapat terus memproduksi serta mengembangkan konten-konten berkualitas yang semoga bermanfaat. Dan tanpa panjang lebar, mari kita bahas penampilan dari Met Gala 2023, Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. The Costume Institute Gala, atau yang lebih dikenal dengan nama Met Gala atau Met Ball, merupakan helatan penggalangan dana tahunan yang diadakan setiap hari Senin pertama di bulan Mei oleh Metropolitan Museum of Art's Costume Institute yang bertujuan untuk melakukan konservasi terhadap produk mode, utamanya yang memiliki aspek sejarah dan dampak pada kebudayaan. Acara ini hanya mengundang tamu-tamu dari kalangan elit seperti musisi, bintang film, sosialita dari kalangan atas, di mana seluruh daftar tamu undangan selalu menjadi rahasia terbesar yang harus melalui persetujuan dari Anna Wintour. Dan sebelum kita memulai diskusi, aku ingin mengingatkan bahwa Vogue sebelumnya telah melakukan tribut terhadap Karl Lagerfeld, maestro mode yang menjadi tema Met Gala tahun ini. Bagi kamu yang belum mengenal sosok dari legenda mode yang satu ini, kamu bisa cek video aku sebelumnya yang membahas tentang kisah dan perjalanan karir dari sang maestro. Tribut yang dilakukan oleh Vogue melibatkan beberapa desainer kenamaan untuk membayangkan dan membuat ulang karya yang terinspirasi dari sosok Karl Lagerfeld. Ada rumor yang mengatakan bahwa tribut yang satu ini adalah semacam audisi untuk mencari bintang baru, khususnya bagi rumah mode Chanel. Meski begitu, kebenarannya diragukan karena Anna Wintour sendiri tampil dengan gaun dari Chanel buatan Virginie Viard yang menjadi direktur kreatif Chanel menggantikan posisi Karl Lagerfeld. Tapi, ada dua nama yang seolah berkompetisi dengan sengit untuk membuktikan kehandalannya. Terlihat dari sejumlah pesohor yang mengenakan gaun rancangan dari dua desainer ini. Yang pertama ada Maison Valentino di bawah arahan Pierpaolo Piccioli, di mana salah satunya ada Rihanna sebagai The Queen of Met Gala yang tampil menawan bagai bridal couture ala Chanel yang mengenakan gaun yang menjuntai panjang dengan jubah bunga-bunga jumbo. Meski Rihanna tampak sensasional, tapi tampaknya kita mulai bisa melihat rumus dari Rihanna, di mana ia akan tampil fashionably late atau agak terlambat untuk menutup helatan champagne carpet, seolah slot ini sudah disediakan khusus baginya dengan harapan agar para penonton dapat terkagum-kagum melihatnya. Tapi entah mengapa kehadiran Rihanna di tahun ini tampak sedikit hambar, tidak sesensasional biasanya. Apakah ini karena pakaiannya? Atau seperti yang aku tadi bilang bahwa kita sudah mengetahui rumus dari Rihanna sehingga daya magis darinya sudah jauh berkurang? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Lalu ada Stephanie Su yang lagi-lagi masih menggunakan gaun rancangan dari Maison Valentino buatan Pierpaolo Piccioli. Dan menurut aku ini adalah interpretasi yang cerdas dari gaya pribadi Karl Lagerfeld, di mana kemeja putih dibuat dalam format gaun dan aku suka dengan efek gradasi yang dibuat tampaknya seperti dari manik-manik atau sequin, di mana bagian putih atau bagian atas dari gaun ini bagai dilahap venom. Interpretasi yang cerdas. Kemudian ada Florence Pugh yang tampak membuat gebrakan atau sebuah statement dengan rambut cepaknya.
Khusus untuk Met Gala, ia mengenakan gaun panjang karya dari Pier Paolo Piccioli, di mana jika rumor yang dilakukan oleh Vogue terbukti adalah untuk mencari direktur kreatif baru untuk Chanel, maka dari gaun ini kita bisa meramal seperti apa Chanel di masa depan jika dikepalai oleh Pier Paolo Piccioli. Chanel akan menjadi rumah mode yang bergaya, sederhana dan kontemporer dengan siluet-siluet lembut dan romantis ala Pier Paolo Piccioli. Meski selalu menelurkan karya-karya yang menawan, tapi menurut aku Pier Paolo Piccioli masih terlalu Italia untuk rumah mode Chanel, rumah mode legendaris Prancis. Bagaimana kalau menurut kamu? Selain Pier Paolo Piccioli dari Maison Valentino, tampaknya ada pesaing terberatnya yang tampak tidak main-main dan serius dalam melakukan tribut untuk Karl Lagerfeld, Thom Browne. Kamu bisa melihat dari beberapa tampilan yang dikenakan oleh Janelle Monáe, Tiana Taylor, Olivia Rodrigo, dan Jenna Ortega. Meski tidak secara eksklusif bermain dengan kode-kode Chanel, Thom Browne tampak lebih menitik beratkan pada kode-kode gaya pribadi dari Karl Lagerfeld yang mungkin jauh lebih identik dan jauh lebih serupa dengan kode-kode dari rumah mode Thom Browne. Tapi, bukan tidak mungkin dan aku pun cukup setuju apabila Thom Browne mengambil alih rumah mode Chanel. Dan jika kita lihat dari karya-karyanya ini, dia tidak ragu untuk memodifikasi, bermain-main, bahkan menambahkan unsur humor ke dalam karyanya yang aku akui ini akan jauh dari kode rumah mode Chanel, tapi mungkin akan memberi nafas segar dan memberi keseruan pada rumah mode Chanel. Tidak harus selalu bermain dengan tampilan avant-garde. Aku rasa tampilan dari Jenna Ortega di sini dapat menggambarkan kemampuan dan kepiawaian dari Thom Browne untuk bermain dalam garis aman bagi rumah mode Chanel. Aku sendiri sangat menyukai tampilan dari Jenna Ortega yang menampakkan sedikit ketidakteraturan, masih dalam batas wajar dan sanggup untuk mempertahankan kode-kode dari rumah mode Chanel, tapi sekaligus membuatnya jauh lebih seru, tampak segar. Bagaimana kalau menurut kamu? Hal yang aku sayangkan dari tema Met Gala tahun ini, tampaknya begitu banyak orang yang terlalu berfokus pada karya-karya Karl di Chanel. Padahal Karl memiliki kisah dan perjalanan karir yang begitu panjang dan beragam. Sayang sekali menurut aku. Kristen Stewart yang jadi salah satu muse dari Karl Lagerfeld. Tampilan ini sejujurnya tidak sepenuhnya buruk, tapi mungkin terdengar berlebihan, tapi dengarkan alasan aku. Pakaian ini dibuat dari Chanel yang memiliki arsip yang begitu panjang, beragam ya, buatan dari Karl Lagerfeld langsung. Apakah ini usaha yang paling maksimal yang bisa kamu lakukan untuk melakukan tribut pada seorang legenda mode yang memiliki karir yang sangat panjang, di mana sosoknya sangat identik dan lekat dengan nama Chanel? Aku rasa ketidaksukaan aku ini tidak terlalu berlebihan ya. Jika melihat fakta-fakta tersebut, jika kamu ingin mengenakan Chanel untuk menghormati Karl Lagerfeld, aku rasa pilihan yang paling tepat adalah dengan menggunakan desain-desain vintage atau desain-desain arsipnya. Di antaranya ada Dua Lipa yang mengenakan koleksi dari Chanel Fall Winter 1992 Haute Couture yang dikenakan oleh Claudia Schiffer, salah satu muse dari Karl Lagerfeld. Menurut aku gaun ini tampak simple tapi juga tetap memberikan statement dan pantas untuk dikenakan di acara Met Gala ini. Glamour tapi tidak berlebihan. Jennie Blackpink, di mana dia mengenakan gaun vintage yang berasal dari koleksi Fall Winter 1990 Ready to Wear. Dan ini adalah Met Gala pertama untuk Jennie Blackpink. Jennie Blackpink tengah begitu sibuk dengan tour, lalu ada juga Coachella dan lain sebagainya. Aku rasa keputusan Jennie untuk memilih gaun yang simple yang tetap sesuai dengan umurnya ini merupakan keputusan yang sempurna. Agar opini aku jauh lebih berimbang, bolehkah aku jujur kalau dress ini bukanlah dress terbaik, dimana aku berharap Jennie akan memilih gaun panjang yang jauh lebih glamor, tapi pada akhirnya kepribadian kamulah yang akan membuat sebuah pakaian bersinar. Jadi apapun pilihannya, aku rasa pilihan ini jauh lebih tepat dan jauh lebih cocok dengan kondisi Jennie Blackpink yang sedang begitu sibuknya. Ketika kamu ragu, pilihlah sesuatu yang jauh lebih simpel. Dan Jennie mengerti betul akan situasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah tampilan yang jadi salah satu favorit aku dan mungkin ini adalah dress terbaik di Met Gala ini, yaitu adalah tampilan dari Nicole Kidman yang mengenakan ulang, mengenakan ulang gaun dari Chanel untuk iklan Chanel No. 5 di tahun 2004 atau 2005, di mana Nicole Kidman sempat menceritakan kisah di balik gaun tersebut, lalu juga bahwa gaun tersebut juga diciptakan langsung oleh Karl Lagerfeld dan ia pun sempat bekerja sama dan berinteraksi langsung dengan Karl. Tapi selain itu, meskipun gaun ini berasal dari 20 tahun yang lalu,
Tapi keputusan dari Nicole Kidman untuk mengenakan ulang gaun tersebut sangat relevan dengan isu keberlanjutan yang begitu hangat di industri mode saat ini. Jadi menurut aku, tepuk tangan untuk Nicole Kidman. Adakah di antara gaun-gaun Chanel vintage ini yang menjadi favorit kamu? Mari kita lanjutkan diskusi ini pada beberapa penampilan yang menurut aku terlalu harfiah, terlalu berlebihan menurut aku. Di antaranya, ada Jeremy Pope yang mengenakan pakaian rancangan dari Balmain, di mana dia tampak seperti mengenakan celana dan yang dilengkapi dengan jubah, ya, jubah yang sangat amat panjang. Jika kamu melihat elemen dari tampilan yang satu ini adalah tampilan yang cukup sederhana, namun hanya dibubuhkan ilustrasi dari Karl Lagerfeld. Sebuah usaha yang sangat minimal dan malas ya untuk melakukan tribut kepada sang legenda mode. Jika aku analogikan, pakaian ini adalah pakaian yang tampak seperti mengandalkan logo dari sebuah brand, yang jika logo tersebut dihapus, pakaian tersebut tidaklah memiliki arti apa-apa selain dari sebuah seonggok kain. Kemudian ada Lily Collins yang mengenakan gaun rancangan dari Vera Wang yang selintas tampak sangat jenius. Dia mengambil beberapa elemen dari tampilan khas dari Karl Lagerfeld. Lalu kemudian kita melihat bagian bawah dari juntayan roknya. Di situ ada tulisan Karl. Di mana tulisan tersebut tampak seperti berteriak, meneriakan sebuah ketidakpercaya dirian dari rancangan yang menurut aku sangat Met Gala appropriate dan sangat cermat, lalu kemudian dirusak dengan tulisan Karl di situ. Kita tahu ini adalah sebuah tribute untuk sang legenda, tapi apakah perlu kita melakukannya secara harfiah, secara terang-terangan seperti ini? Aku rasa ini sangat berlebihan. Kita berlanjut ke diskusi berikutnya. Bukan Met Gala namanya, kalau tidak ada yang tampil dramatis, sedikit teatrikal. Salah satunya ada Cardi B yang mengenakan karya dari Chen Peng Studio, yang menurut aku ini masih dalam batas wajar dan masih sejalan dengan kode-kode yang pernah dilakukan oleh Karl Lagerfeld. Tapi ada sesuatu yang menurut aku sedikit berlebihan dari tampilan yang satu ini. Entah karena siluetnya atau ornamennya yang terlampau padat, sehingga membuat Cardi B tampak terkesan kaku dan agak susah bergerak. Karena biasanya kita melihat Cardi B identik dengan tampilan-tampilan yang sedikit terbuka, sedikit menampilkan kulit, oke? Dan itu yang membuat menurut aku Cardi B tampak menawan. Disitulah titik kuat dari penampilan Cardi B yang sedikit berlawanan dengan pilihan tampilannya di sini. Jadi bukan jelek, oke? Berlanjut ke Doja Cat dalam Oscar de la Renta. Mari kita mulai dari garmennya. Gaun ini tampak begitu anggun, begitu berkelas, tapi kasus Doja Cat di sini sama seperti kasus dari Rihanna yang sempat kita diskusikan di awal video. Taktik ini sudah cukup mudah ditebak, oke, untuk Doja Cat. Dimana Doja Cat tampil berusaha untuk melewati batas, tampil di luar norma-norma fashion yang ada, yang tradisional dan konvensional. Strategi yang sama yang begitu mudah ditebak seperti ketika ia menghadiri pekan mode di beberapa musim yang lalu, dan itu kita lihat lagi di sini. Jadi kita sudah tidak lagi terkejut dengan penampilan. Mungkin pada awalnya kita tampil sebagai kucing ya, sebagai Choupette, tapi efek tersebut hanya akan bertahan 10 detik. Doja Cat itu hanyalah Doja Cat dengan karakteristiknya yang seperti biasanya. Andai saja Doja Cat tampil dengan gaun ini, anggun, rapi, konvensional, tradisional, untuk sekali saja, untuk Met Gala ini, spesial, oke? Aku rasa kita akan jauh lebih terpukau, terkesan dengan penampilan dari Doja Cat ini. Karena gaunnya sendiri sudah berbicara 1000 bahasa, oke? Tidak perlu lagi kejutan lain-lainnya. Itu menurut aku. Kemudian ada Lil Nas dan juga Jared Leto, yang dua-duanya masih terinspirasi oleh Choupette. Dan ini juga sempat dikeluhkan oleh desainer Tom Ford, di mana ia menganggap bahwa Met Gala telah berubah menjadi sebuah pesta kostum. Pesta kostum yang tampak konyol. Jared Leto dan Lil Nas ini membuktikannya. Dan khususnya Lil Nas, kamu datang ke sebuah acara gala ya, dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Aku tahu itu pakaian dalam dari Dior,
Tapi itu tidak mengurangi ya kekonyolan kamu dalam penampilan ini. Aduh, jangan kelewat serius deh. Kita juga kan pengen senang-senang gitu loh, diundang ke acara paling elit dan paling glamor sedunia. Biar aku tunjukkan bagaimana caranya untuk bersenang-senang dan tampil sesuai tema dan menghormati seorang legenda mode. Di sini ada beberapa tampilan dari Olivia Wilde, Vanessa Kirby, Maud Apatow, dan juga Gabriela Hearst, di mana mereka kompak mengenakan Chloe, salah satu rumah mode yang sempat menaungi dan menjadi tempat bekerja dari Karl Lagerfeld, yang juga menurut aku syarat akan sejarah dan karya-karya yang tidak terlupakan. Karl Lagerfeld juga memiliki sisi humoris, di mana Olivia Wilde menggunakan Chloe, koleksi dari Spring 1984 violin dress, yang saking ikoniknya, dress yang satu ini sempat diluncurkan ulang pada tahun 2013 di bawah arahan Claire Wade Keller. Lalu juga ada Vanessa Kirby yang mengenakan shower dress dari koleksi Spring 1983. Tetap fashionable tapi juga tetap memiliki unsur yang menyenangkan, oke? Tidak begitu kaku. Dan mari kita mendiskusikan pakaian terburuk dari Met Gala 2023. Yang pertama, dan mungkin ini akan mengejutkan kamu semua, itu adalah dari Kim Kardashian yang mengenakan Schiaparelli. Ada begitu banyak elemen yang mengganjal dari tampilan ini. Yang pertama, ada dari mutiaranya yang tampak jarang-jarang. Aku tahu Kim Kardashian di sini menyebutkan bahwa mutiara tersebut adalah mutiara asli, tapi kurang padat gitu loh. Lalu juga kemudian susunan dari gaun yang satu ini tampak begitu ganjil, sehingga tampak kurang pas ketika dikenakan. Entah mengapa, sayang sekali Kim, apakah kamu berusaha meminimalisir kontroversi yang telah kamu buat di Met Gala tahun sebelumnya? Ya, ini adalah cara yang kurang cermat menurut aku. Lalu juga ada Pete Davidson. Apa ini? Apa maksudnya? Tapi satu yang pasti, ini adalah tampilan yang terlalu kasual. Pertama itu untuk Met Gala. Kedua juga adalah perpaduannya, dan juga aku tahu Pete Davidson ini bukanlah orang yang paling fashionable, dan tidak ada masalah sama sekali ya jika kamu bukanlah merupakan orang yang tidak fashionable. Hanya saja, kalau kamu bisa diundang ke Met Gala, itu artinya kamu cukup berpengaruh di industri kamu. Berarti kamu bisa setidaknya untuk merekrut seorang stylist, di mana dia akan mengurus segala kebutuhan kamu dan tampil dengan lebih baik dibanding ini. Dan yang terakhir, pakaian terburuk itu adalah Lil Nas. Untuk alasan yang cukup jelas ya, tampilan ini sejujurnya tidak begitu buruk ya. Hanya saja ini merupakan momentum yang kurang tepat untuk mengenakan tampilan seperti ini ya. Jika kamu mengenakan tampilan ini ke MTV Video Music Award, oke, mungkin itu akan jauh lebih pantas, oke. Tapi untuk acara seperti Met Gala, oke, Gala sendiri merupakan salah satu acara yang terklasifikasi sebagai acara yang super formal. Jadi untuk ke acara formal, bisa kamu bayangkan kamu ke kondangan hanya mengenakan pakaian dalam? Tidak mungkin, bukan? Seindah, sama hal, seglamor apapun pakaian dalam tersebut, aku rasa tidak akan ada yang mengenakan pakaian dalam konteks apapun di dunia ini jika pergi ke acara formal. Dan sampailah kita ke bagian penampilan terbaik dari acara Met Gala 2023. Perlu aku sebutkan, meski aku menobatkan penampilan ini sebagai penampilan terbaik dari Met Gala 2023, tapi ini bukan merupakan penampilan terbaik dari yang terbaik. Yang membuat aku memilih tampilan ini sebagai pakaian terbaik di acara Met Gala 2023 ini, yang pertama adalah latar belakang cerita dari pakaian tersebut. Yang kedua adalah kepribadian pemakainya. Yang ketiga adalah momentum yang terkait dengan pakaian yang satu ini. Dan yang keempat adalah relevansinya dengan industri mode kontemporer di saat ini. Hadirin yang terhormat, berikan tepuk tangan kepada Nicole Kidman yang mengenakan ulang gaun dari Chanel untuk iklan Chanel No. 5 di tahun 2004. Kamu mengerti kan maksud aku? Ini bukanlah merupakan tampilan yang memiliki terobosan tertentu. Dia memenuhi seluruh kriteria yang ada. Dan menurut aku ini adalah tampilan yang pantas dinobatkan sebagai tampilan terbaik untuk Met Gala 2023. Siapakah tokoh yang pantas dinobatkan sebagai penyandang penampilan terbaik Met Gala 2023 versi kamu? Perasaan masih banyak deh yang tampil di Met Gala. Kok cuma itu doang?
Dari alasan dan kriteria aku dalam memilih busana terbaik dan terburuk, aku ingin mengutarakan sebuah pendapat yang mungkin menjadi alasan mengapa Met Gala semakin membosankan dari tahun ke tahun. Mungkin akan membantu bagi kita semua sebagai bagian dari publik jika pihak Met Gala sedikit membuka diri untuk menjelaskan kriteria dari pemilihan tamu undangan. Karena dengan daftar tamu yang diklaim diseleksi dengan begitu ketat, banyak tamu undangan yang menghadiri Met Gala ini mungkin dianggap memiliki pengaruh dan dianggap mampu menggenjot publikasi dari helatan bergengsi tersebut. Entah itu acting, membuat lagu, menjadi bintang film, atau menjadi seorang penampil yang terbukti sudah diraih dan berdampak positif pada reputasi pribadi dari masing-masing publik figur di bidangnya. Tapi ironisnya, tidak membuahkan dampak positif yang sama ketika harus menghidupkan makna dan cerita dari sebuah pakaian. Dan sayangnya, jika kamu memerhatikan beberapa wawancara dari para pesohor dunia ini, bisa dihitung dengan jari jumlah pesohor yang benar-benar membagikan antusiasmenya, berbagi latar belakang cerita dari sebuah pakaian pilihannya, dan memiliki keintiman dan koneksi dengan pakaian yang dikenakannya. Bahkan, demi mencari tahu apakah aku melewatkan detail-detail menarik yang seharusnya aku ketahui, di tengah proses pembuatan video ini, aku terus mencari dan memperkaya referensi untuk membuat konten video ini jadi lebih kaya. Dan memang benar adanya bahwa begitu banyak pakaian-pakaian yang memiliki detail yang menakjubkan. Semisal Anok Yai yang menggunakan karya rancangan dari Prabal Guru yang terbuat dari emas yang teroksidasi. Tidak terbantahkan bahwa penampilan yang satu ini, baik pakaian maupun Anok Yai-nya, tampak begitu sensasional. Atau Erika Badu yang mengenakan gaun rancangan Marni yang ternyata terbuat dari serat benang sepanjang lebih dari 90.000 meter yang pastinya membutuhkan teknik pengerjaan tingkat dewa. Selain mencari keterkaitannya dengan tema helatan yang satu ini, faktor apa yang dapat menyentuh kalbu dan emosi aku sebagai penonton selain keindahan dan cerita menakjubkan dari sebuah pakaian? Ibaratnya, aku bermimpi untuk dapat pergi berkencan dengan seorang tokoh idola dengan penampilan fisik yang begitu menarik. Tapi, ketika bertemu dan berbicara langsung, tidak terjalin keterkaitan emosi dan faktor yang membuat kekaguman aku semakin membuncah. Dan itulah analogi yang aku buat sesederhana mungkin untuk mempertanyakan, apakah percikan daya tarik fashion di masa kini sudah semakin meredup? Sekali lagi aku tegaskan bahwa pernyataan aku yang satu ini bukan dimaksudkan untuk membantah pesona, reputasi, ataupun karisma yang dimiliki para pesohor dunia serta karya-karya dari para desainer berbakat, tapi lebih pada pertanyaan untuk diri aku sendiri. Apakah daya magis fashion yang dulu sempat membuai aku sudah semakin redup? Entah karena tingkat kesadaran aku yang semakin meningkat, atau mungkin industri fashion di masa kini yang sudah semakin kehilangan sukma dan nyawanya. Bagaimana kalau menurut kamu? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan share video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan berita, sejarah, informasi, dan bumbu-bumbu gosip seputar dunia fashion hanya di channel YouTube aku, Fendi Fashion Flash. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapkan untuk kamu yang datang dari Instagram dan TikTok aku untuk menyaksikan video aku kali ini. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang bersedia untuk berdonasi dengan klik tombol super thanks di bawah. Karena berkat dukungan kamu semua, apapun itu telah membantu aku untuk semakin mengembangkan channel ini dan membuat konten-konten yang semoga semakin berkualitas dan tentunya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.